不灭圣体。你是在给本少挠痒痒吗？这就是阁下的认栽。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode sebelumnya kita sudah melihat Lord Qingchen dan semuanya telah selesai berkultivasi di kolam luar angkasa. Namun mereka tidak langsung meninggalkan tempat ini karena Qingchen berniat untuk membawa air spiritual di kolam ini. Menggunakan pusaka cakram gioknya, Lord Qingchen memasukkan semua air kolam ke dalamnya. Dan tanpa mereka duga, ternyata setelah semua airnya menghilang, di kedalaman kolam terdapat sebuah benda yang berkilauan. Itu adalah kristal ruang yang sangat langka. Dikatakan seorang praktisi hanya membutuhkan 3 batu ruang saja untuk menjadikannya meningkat menjadi Martial Emperor di tahap puncak. Dan kini batu spiritual di dalam sana terdapat hingga ratusan, jadi Lord kita dan yang lainnya pun segera untuk mengambilnya. Setelah semua batu diambil, dari atas tiba-tiba terdengar suara dari 3 praktisi datang ke tempat mereka. Ketiganya penasaran dengan tempat ini karena terlihat sangat misterius. Alhasil mereka pun masuk dan merasa senang karena di dalam sana terdapat 3 wanita cantik dan juga Lord Qingchen. Selain itu, salah satu dari mereka juga menemukan harta karun pecahan dari batu ruang. Mereka menuduh jika dipastikan semua harta di dalam sini sudah diambil oleh Lord Qingchen, jadi mereka pun menyerangnya. Tapi jelas kekuatan Lord Qingchen berhasil membabat salah satu dari mereka dan langsung menantang seorang praktisi bernama Long Xicheng. Dan kita pun masuk ke cerita barunya. Di sana pertarungan masih berlanjut antara Qingchen dengan Long Xicheng. Terlihat serangan naga merah dari Long Xicheng terlihat sangat kuat yang kini mengarah pada Lord Qingchen. Dia pede dengan ranahnya yang berada di tahap Martial Emperor tahap puncak. Dia yakin bisa mengalahkan Qingchen yang masih di tahap menengah. Setelah serangan naga benar-benar jatuh kepada Lord Qingchen, seorang lainnya yang merupakan master formasi juga bergerak cepat mengeluarkan beberapa artefak dan melemparkan bendera formasi ke semua arah. Dan setelah semuanya selesai, seketika penghalang formasi pun terbentuk menyelimuti Qingchen. Pada saat yang sama pria ini pun bergegas ke tempat 3 wanita. Hanya untuk menekan Qingchen aja mereka berdua dapat dikatakan sudah melakukan semua yang mereka bisa menggunakan metode terkuatnya. Tapi jelas Lord kita tidaklah takut. Sembari tersenyum tipis ia pun menebaskan pedangnya dan terjadilah sebuah ledakan. Melihat ini, wajah Long Xicheng menjadi panik karena tidak menyangka teknik terkuatnya bisa ditekan dan kini ekspresi Long Xicheng menjadi ketakutan. Karena Lord Qingchen benar-benar menghancurkan teknik naganya hanya dengan 1 tebasan aja. Seteguk darah keluar dari mulutnya, tapi serangannya tidak sampai di situ. Di sana tiba-tiba aura darah kembali dilesatkan untuk dihantam ke arah Qingchen. Serangan ini seperti sebuah meteor luar angkasa melesat turun langsung mengenai kepala Qingchen yang kini dia tidak bergerak sedikit pun. Hal itu ia lakukan karena Lord Qingchen inginlah menguji tubuh ruangnya dan terjadilah sebuah ledakan. Long Xicheng awalnya mengira bahwa Qingchen telah binasa dan walaupun tidak lenyap, Lord Qingchen pasti mengalami luka yang sangat parah. Namun setelah aliran darah mulai menghilang, terlihat Lord Qingchen yang malah sedang bersantuy menepuk debu di tubuhnya tanpa terluka sedikit pun.
Pada saat ini semua orang menjadi terkejut dan situasi di sana menjadi sunyi. Pada saat tadi Master Formasi dan juga ketiga wanita mereka benar-benar melihat gumpalan darah yang diledakkan Long Xicheng memang sangat kuat. Yang bahkan dia tahu kalau serangan ini disentuh aja maka akan mendapati luka yang cukup parah. Tetapi ajaibnya Qin Chen berhasil menahannya. Yang bahkan serangan besar barusan tidak mampu hanya sekedar menyentuh pakaiannya. Keduanya panik dan bertanya-tanya apakah Qin Chen ini masihlah manusia. Di saat ini Long Xicheng menjadi waspada. Dia menyadari kalau Qin Chen ini sangatlah kuat yang bisa aja lebih kuat darinya. Serangannya barusan yang dia keluarkan bahkan Martial Emperor tingkat akhir itu tidak akan mudah untuk menahannya. Tetapi Qin Chen ternyata mampu menahannya dan hal ini sudah menjelaskan jika Qin Chen lebih kuat darinya. 你是在给本少挠痒痒吗？ Di sana Long Xicheng menjadi gemetar yang jelas ingin berniat untuk melarikan diri. Namun Lord kita tidak membiarkannya. Dia bilang jika sudah melakukan serangan maka dirinya tidak akan melepaskan musuhnya. Segera Lord kita pun mengangkat pedangnya dan mulai menebaskan pedangnya ke arah Long Xicheng. Dia tahu kalau serangan ini sangatlah kuat, jadi dirinya tidak akan menahan serangan ini dan akan menghindarinya. Karena dirinya menyadari kekuatan pedang Lord Qin Chen tidak akan mampu dirinya tahan. Alhasil dengan satu hantaman, Long Xicheng auto terpental dan ia pun mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Lord Qin Chen pun mendekatinya dan terlihat Long Xicheng ketakutan berlutut meminta ampun mengakui kekalahannya meminta Qin Chen agar menunjukkan belas kasihan. Kan tetapi perilaku Long Xicheng nampaknya hanya berpura-pura di mana ia menyuruh Master Formasi untuk mengalahkan ketiga wanitanya. Segera ia pun mengerti dan lalu mengeluarkan sebuah artefak mengurung Xiansu dan yang lainnya. Melihat kalau Qin Chen tidaklah menghentikannya, lantas sang Master Formasi pun langsunglah melakukan serangan ke arah Xiansu dan yang lainnya. Tapi jelas Xiansu juga tidak tinggal diam. Menggunakan teknik formasi, ia pun berhasil menghancurkan teknik milik Master Formasi. Selain dari Xiansu, Chen Xixi juga bergerak menabok pria tersebut secara terus-menerus. Dan terakhir menembakkan energi Dauki ke punggung sang Master Formasi. Kali ini giliran Jiruyu yang akan bertindak. Menggunakan pedangnya ia pun menebaskan dan berakhir terpental. Seteguk darah keluar dari mulutnya. Dia tidak menyangka kalau ketiga wanita ini sungguhlah kuat, yang bahkan lebih kuat dari mereka berdua. Barulah Long Xicheng menjadi semakin panik bahkan ketakutan ketika melihat kekuatan ketiga wanita yang sungguh kuat. Tak basa-basi, Lord Qin Chen dengan santuy mengeluarkan artefaknya langsung menghantamkannya. Melihat ini Long Xicheng menjadi takut. Ia kemudian menggunakan sebuah jimat menghilang berusaha menghindari serangan Qin Chen. Kan tetapi tetap aja gerakannya tidak mampu untuk bisa kabur dari kejaran Qin Chen. Alhasil satu hentakan Long Xicheng auto lenyap. 这就是阁下的刃灾。 Terakhir, giliran sang Master Formasi yang kini ketakutan meminta Qin Chen agar tidak melenyapkannya. Dia mengatakan dirinya berasal dari negara Qi, dan jika Qin Chen melenyapkannya maka negara Qi akan memburunya. Namun Lord kita tidak peduli, ia kembali mengarahkan artefaknya pada sang Master Formasi dan berakhir berubah menjadi debu. Di sisi lain kita diperlihatkan ada seorang tetua yang sedang berkultivasi yang nampaknya ia merupakan tetua dari negara Qi. Hal itu bisa diketahui dari piringan giok yang sama persis dengan sang Master Formasi. Di saat sedang berkultivasi, piringan giok milik sang tetua tiba-tiba terjatuh menandakan telah terjadi sesuatu pada muridnya. Dia marah bertanya-tanya siapakah gerangan yang telah berani melenyapkan anggota klannya. Sebuah energi besar keluar dari tubuhnya, memancarkan ke atas langit. Dan setelah mengalahkan semua musuh, tiba-tiba dari bawah kolam luar angkasa muncul getaran yang hebat. Yang dengan itu Lord kita pun langsung menebaskannya yang ternyata itu adalah sebuah ikan yang nampaknya ikan yang sangat langka. Dan setelah itu cerita pun bersambung.
Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.